Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunzarun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Izin dan rahmat Allah kita sudah hadir sebelum azan zuhur dikumandangkan. Bayangkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita sudah datang sebelum dipanggil. Ini hebatnya kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini sampai masuknya waktu zuhur benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, seperti biasa sebelumnya setiap Kamis, sekarang setiap Sabtu, insya Allah menjelang azan zuhur dikumandangkan, kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Dan tidak terasa seiring berjalannya waktu, kita sudah masuk surat Al-Baqarah ayat 48. Bayangkan kalau satu kali pertemuan satu ayat, sementara ayat Al-Quran ini lebih dari 6.000, berarti 6.000 kali pertemuan lagi baru khatam. Rasanya kayak dulu malaikat maut memanggil ustaznya sebelum khatam. Tapi berapa sanggup kita menyampaikan soal Al-Quran. Wattaqu, dan takutlah kamu, yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ketika tidak ada seorang pun dapat membela, menolong an nafsin, orang lain, syai'a, sedikit pun. Jadi ada waktu nanti di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak diterima syafaat darinya. Wala yu'khadhu minha, dan tidak diterima minha adl, tebusan apapun darinya. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak akan ditolong. Ini bayangkan, ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan ada saatnya nanti, dan pasti kita akan menemukannya. Ada hari yang kita tidak ada satu orang pun yang akan menolong kita, yang akan membela kita di dunia ini. Yang akan menolong kita mungkin anak kita, orang tua kita, sahabat kita. Tapi nanti Allah mengatakan ada suatu hari yang tidak ada seorang pun yang menolong kita. Maka Allah mulai dengan mengatakan wattaqu yauma, dan takutlah. Maka menjelang azan
zuhur dikumandangkan ini, Ustaz mengajak diri Ustaz dan kita semua untuk takut, untuk mempersiapkan diri kita dengan amal-amal terbaik, karena waktu yang Allah sampaikan itu tidak ada yang akan menolong kita, tidak ada yang akan bersyafaat kepada kita. Ini ayat 48. Ayat 47-nya dan disampaikan sebelumnya peringatan kepada Bani Israel tentang nikmat yang Allah berikan serta kedudukan mereka yang pernah diangkat di antara umat manusia. Di Bani Israel itu dikejar-kejar oleh Fir'aun, tapi nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Kemudian Allah mengangkat mereka dari umat-umat yang lain, begitu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tapi mereka tetap kufur dan melanggar peraturan yang Allah berikan. Maka peringatan keras datang dalam ayat ini, ayat dalam pelafalan, hai Bani Israel yang sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Tentu ayat ini tidak hanya untuk Bani Israel, kita semua. Takutlah ada hari nanti di mana hari itu kita tidak dapat menolong kita kecuali amal kita. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Karena itulah setiap kajian kita hikmah dan pelajaran. Yang pertama, keadilan Allah itu nampak di hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah. Tidak ada jiwa yang bisa membela jiwa lain sedikit pun. Ya, perhatikan, artinya setiap orang akan bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Nah, ini maka harus kita siapkan amal kita, amal terbaik. Caranya bagaimana? Pastikan hubungan kita dengan Allah baik, dan pastikan hubungan kita sesama kita baik, sesama adik kakak, anak bapak tetangga, sama ibu awak, sama anak awak, sama tetangga awak, sama keluarga awak, rukun-rukun, saling maafkan, sehingga kalau kita meninggal dunia nanti kita selamat dari la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil, tidak ada nepotisme di akhirat, tidak ada ordal orang dalam. Ada kita lihat orang buat kesalahan di dunia ini, kemudian dia tertangkap, masuk ke dalam penjara, rupanya ada ordal, ada syafaatnya di dalam penjara, sehingga dia bisa pulang diam-diam. Maka Allah katakan di sini, wala yuqbalu minha syafa'atun. Dia untuk orang-orang yang ingkar tadi, orang Bani Israel tadi yang tidak mengindahkan aturan Allah, dia tidak dapat syafaat nanti. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Hubungan duniawi tak bisa menyelamatkan jika tak diiringi dengan iman. Kalau di dunia ini kita punya keluarga di menjaga penjara, mungkin bisa selamat. Tapi kalau di dunia ini kita punya orang baik, misalnya kenalan kita baik, tapi kita tidak baik, juga tidak bisa menyelamatkan. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, harta tak bisa menebus azab. Perhatikan ya, karena Allah mengatakan wala yukhazu minha adlu, tebusan tidak bisa diterima. Kalaupun bisa, nanti kita tidak membawa harta. Perhatikanlah, kita untuk jumpa akhirat itu kita meninggal dulu, dimasukkan dalam kubur atau dibangkitkan. Nah, orang meninggal itu kan hanya punya hartanya. Maka Allah katakan tidak diterima tebusannya. Ini gambaran sengaja Allah buat, karena dunia ini banyak bisa ditebus. Tebus penjara 15 tahun, 1 tahun 100 juta. Tebus. Kalau ada uang 1,5 miliar selamat 15 tahun. Kalau ada 1 miliar 10 tahun selamat.
Itu di dunia Allah tahu orangnya manusia, maka perlu Allah sebut di sini wala yukhadhu minha adl. Tebusan tidak akan diterima. Kemudian apa lagi yang bisa kita ambil hikmah yang luar biasa dari Al-Baqarah 48? Allah gambarkan ada kejadian nanti suatu saat yang kita tidak bisa menyelamatkan kita kecuali amal. Wala hum yunsurun, mereka tidak akan ditolong. Jelas Allah mengatakan Allah tidak akan menolong. Yang ditolong Allah siapa? Orang yang mendapat rahmat Allah. Maka pastikan ketika di dunia ini kita mendapatkan rahmat. Kemudian urgensi takut pada hari kiamat, maka pastikan Allah selalu di sini wattaqu, takutlah kamu, takutlah pada hari kiamat itu. Maka Allah katakan wattaqu yauma, takutlah kamu pada hari di mana di situ tidak ada satupun yang menolong. Takutnya sekarang. Di hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah 48 ini, bahwa satu saat nanti itu pasti, jangan ragu-ragu, karena yang berbicara Allah, informasi dari Al-Quran, akan datang masa itu. Maka mulai sekarang pastikan hubungan kita dengan Allah hubungan terbaik, hubungan kita sesama kita juga hubungan terbaik. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita akan selamat. Terakhir ya, tanggung jawab pribadi dalam agama. Tak bisa mewakilkan amal, masing-masing bertanggung jawab. Ketika seorang ayah dia lapar, dia bisa suruh anaknya ambil nasi dan buah nak, bisa. Tapi ketika salat zuhur berkumandang, ayahnya malas, salat awak ambil rakaat untuk awak, ambil rakaat untuk ayah ayo, biasa tu. Tapi kalau ambil nasi 2 piring, boleh ambil nasi 2 piring, sepiring untuk ayah, sepiring untuk awak. Tapi kalau untuk ibadah enggak bisa. Salat zuhur langsung tu. Allahu Akbar. Ya, waktu sudah masuk, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi ustaz yang menyampaikan dan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Zaki kan? Ya, anak-anak sore dapat rezeki. Masya Allah. 2 dapat pahala dan dapat piti. Piti dapat, pahala dapat. Khusus untuk anak murid. Dawar untuk anak murid dawar pahala saya dapatnya. Dawar pahala saya dapat. Hidayat pahala saya dapat. Tapi anak-anak dapat pahala dan piti lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba, jangan mari, boy. Itu lah.